Al-Fatihah. Itu gimana dikarawi? Hadasana Umar bin Hafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bilaihi haddatsana Umar bin Hafs. Qala ngucap sapa Umar bin Hafsin haddatsani ceritani ni ingsun sapa abi bapak ingsun qala ngucap sapa abi haddatsana ceritani na ing kita sapa Amas wa Amas qala ngucap sapa Amas haddatsani ceritani ni ingsun sapa Umarah an Abi Ma'mar saking Abi Ma'mar kala ngucap sapa Abi Ma'mar salna takon sapa kita Khabbaban ing Khabbab akana ana ta'ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u maca sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dhuhri ing dalem dhuhur wal asri lan asar kala ngejawab sapa Khabbab na'am ya bener kula ngucap sapa kita bi ayyi syai'in kalawan endi-endine suwi-wiji kuntum ana sapa sira kabeh iku ta'rifuna padha ngerteni sapa sira kabeh kala jawab sapa Khabbab bitirabi lihiyatihi kelawan pira-pira bitirabi lihiyati kelawan obah-obahe pira kelawan obah-obahe jenggote Kanjeng Nabi. Dadi salat iki ora entuk dibatin, ora sah. Maksudnya ora diwacane apa jenenge ukur ning macane ning jero weten niki Kanjeng Nabi dawuh niki. Kita redaksi ini juga ada itu di Ihya niku juga bab tentang maca Quran niku enek keterangan niki adab-adab maca Quran dan lain sebagainya sampai menyinggung tentang niku mboten sah nek salat itu tidak dengan membaca mesti ora diubah-ubah niku dibatin ngoten niku. Karena kadang-kadang rumangsa wong iki tadi rumangsane sakjane ya obahi ati kuwi dhewe wis rumangsane dhahire belek-belek melok juga baca ternyata belum ngeten iki. Kanjeng Nabi di waktu zuhur dan asar yang waktu tidak jahar, waktu-waktu yang itu samar itu beliau tetap menggerakkan bibirnya tampak kalau membaca. Babul qiraah fil asri utawi iki bab mertelakane macanan fil asri ing dalam salat asar wa bi hadatsana wasritanina ing kita sapa Muhammad bin Yusuf Muhammad bin Yusuf kala ngucap sapa Muhammad bin Yusuf hadatsana wasritanina ing kita sapa Sufyan anil Amas saking Amas an Umar saking Umar bin Umairin saking Umar bin Umair an Abi Ma'mar saking Abi Ma'mar sami Abi Ma'mar kala ngucap sapa Abi Ma'mar kultu ngucap sapa isun li Khabbab bin al-Arad saking maring Khabbab bin Arad akana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam ana iku yaqra'u maca sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri dalam salat zuhur wal asr dan salat asar kala jawab sapa Khabbab bin Arad naam ya bener kala ngucap sapa Abi Ma'mar kultu maca ngucap ingsun Abi Ma'mar biai sayin kelawan dinti suwi-wiji kelawan apa suwi-wiji kuntum ana sapa sira kabeh iku tak lamuna padha ngerteni sira kabeh kira atau ing waosane Kanjeng Nabi kala jawab sapa Khabbab bin Arad bitira birihiyatihi kelawan obah-obahe jenggote Kanjeng Nabi. Dari belakang, nah kalau belakang pas nggak bisa, nggak ketok toh ngomong, tapi kan dari samping kan ketok tetap nganu ini, obah-obah jenggote ini. Dari samping orang maksudnya orang buri pas makmumi itu mesti. Makmumi juga ya dhewe bisa gambar nih lek ngono ya jamaah sing umpama tiang-tiang sing ahli jamaah para sahabat. Nggih, enak sing istiqomah, enak kadang rawuh, kadang boten, enak sing dikenal ada
kadang ya musafir, bahkan kan istilahnya dinamika biasa dalam kehidupan ini sejak zaman Kanjeng Nabi ngoten niku sing rawuh niku sing sahabat-sahabat sing istiqomah nih. Makanya kemarin di depan itu disampaikan ya, tolak ukuran menjadi seorang pemimpin itu juga bisa dilihat dari kemudian sholatnya itu sampai demikian. Sholat ini ora apik, rada berat nih makmume terus karo Sayyidina Umar wong dipecat gubernur. Ya. Standarnya ada ngerano sing kula itu sebenarnya terkesan itu selalu itu kadang-kadang tapi sering lupa ya doa jadi doa yang itu ya Allah kula nyuwun wonten ngarsa paduka ya Allah saya bermohon kepada Engkau nyuwun salat sing sae itu minta kepada Allah salat sing sae karena kita harus maklumi sholat yang tidak sah itu juga juga menimbulkan berbagai macam afat. Maksudnya umpama sholat sing enggak tumak nina ataupun apa-apa itu di dalam itu keterangan itu ada yang menyatakan malah cepat mendatangkan kepada kemurkaan Allah. Orang tenanan itu istilahnya nyepet ning anu niku. Bahkan ada wong bisa dititeni lek mau berkaitan memiliki penyakit yang berkaitan dengan kaki dan sebagainya, usahakanlah memperbaiki sholatnya. Sampai diterangkan di saat Darain demikian juga. Ada rumus-rumus yang disebutkan di situ. Karena dalam sholat isinya pun kan sebenarnya tadinya itu kalau yang Fatihah jelas ya itu beberapa mulai dari yang namanya ikhbar penghabaran dari Allah Subhanahu wa taala, ada syukur, ada permohonan doa kepada Allah dan sebagainya itu. Di gerakan-gerakannya pun kan sebenarnya demikian itu. Ini adalah pengakuan, iktiraf, pengakuan kepada Allah. Ada juga di situ ada komunikasi, juga ada permohonan kepada Allah. Rangkaiannya macam itu. Jadi tinggi sholat merupakan suatu titik sentral yang banyak orang-orang yang diuji oleh Allah. Makanya Syekh Hamim Jazuli itu pernah ngetikannya atau Gusmi itu ya Allah nyuwun wonten ngersapantun dengan sholat ingkang sae. Ketika ada suatu saat di daerah Ponorogo ada orang yang meminta kepada beliau untuk ini putranya sedang mengalami gini-gini permasalahan yang jadi akhirnya dikaitkan oleh Gusmi yaitu bahwa memintanya hanya kulo dengan membahasakan karena jamaahnya sudah dianggap seperti dirinya sendiri, seperti beliau sendiri itu. Ya Allah, ini ada yang cobaan-cobaan yang datang kepada kita itu berkaitan karena kita lalai dalam masalah sholat. Maka ketika sholat itu diperbaiki, Allah juga memperbaiki keadaan orang tersebut. Lah, kenapa orang kok bisa menjadi tidak baik istilahnya di dalam sholatnya? Karena memang sholat itu ditarik piye carane wong-wong ora konsentrasi itu ada namanya setannya. Namanya setan apa? Yang menggoda di dalam sholat setan khonzab. Namanya setan khonzab. Setan khonzab itu pernah suatu ketika Amr bin As itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh sholatku ini antara diriku dan sholat ini seperti terhalang oleh sesuatu. Aku merasakan. Jadi saya itu merasakan kok tidak nyaman, tidak di dalam sholat konsentrasi kepada menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sepertinya ada setannya ya Rasulullah. Kanjeng Nabi akhirnya menjawab, benar itu dalika setan, itu setan itu. Itu setan yang menggoda antara dirimu
dan sholatmu kepada Allah itu adalah namanya khonzab gitu. Rasulullah menghentikan kayak gitu. Oh gini, sekarang aku beritahu ya, wahai Amr bin As, jika engkau mau sholat, kau mengalami seperti keadaan ini sesuatu yang tidak nyaman, kamu merasakan akan ada gangguan, bacalah ta'awud. Fata'awad itu redaksinya dalam hadis itu. Fata'awad billahi, maka berlindunglah kepada Allah. Terus niku apa jenenge, kon sebulkanlah ta'awud tadi ke arah kirimu sebanyak 3 kali. Jadi kan maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim terus baru disebulne ning arah kiwane. Nah, 3 kali. Nah, setelah dilakukan oleh Amr bin As, akhirnya oleh Allah dihilangkan. Khonzab sudah tidak berani. Ini termasuk resep dari baginda Nabi Muhammad SAW supaya memperoleh sholat yang khusyuk. Saya pun karena ya memang harus kita itu membaca redaksi, membaca banyak keterangan itu supaya saya belum lama mendapatkan keterangan ini. Jadi kalau kita mendapatkan keterangan ini kan kita antisipasi tapi makanya awal di rangkaian ada baca surat Qul a'udzu birabbin nas. Nanti ada pasti ada diberikan oleh Allah semakin kemantapan. Itu tadi namanya khonzab, bacaan dengan bergaya kan. Karena dia menggoda, mendatangkan khawatir sesuatu yang melingkupi di hati seseorang, melingkupi ditarik arah sini. Kayak sholat ditunggu wong, sholat endang cepet-cepet. Terus enak-enak mungkin bisikan jamaah ini senengane sing sholat saya sing cepet. Misalnya pokoknya sembarang ini sambil nganu. Makanya nanti itu ya kalau murni masih namanya tadi masih di situ hanya sifatnya khotir itu masih belum ada masih belum dinilai oleh Allah sebagai suatu dosa. Tapi kalau sudah nilainya kepada i'tiqad ataupun ham nanti bersengaja untuk wis engko tak nglakoni seperti itu malah dosa. Kok amalan ati iso dosa to, Pak? Wong jenenge ujub wae sing amalan ati ya dosa. Jenengan syukur ya pahala. Kita muni alhamdulillah. Dhewean wae awake dhewe iso entuk pahala gede. Ya nek ora nyapa-apa alhamdulillah, syukur wae kuwi entuk pahala gede. Begitu juga itu dosa gede, ujub, takabur. Dhewean wae iso entuk dosa gede. Wa bihi raihi hadasanal maki. Tadi jelas ya, yang namanya itu setan khonzab. Kalau yang mengganggu di wudu namanya setan walhan. Makanya kemarin mudah kita sampaikan tentang ada dansim, ada nama-nama setan-setan yang kemarin itu ada dansim dan lain sebagainya. Wa bilai hadatsana al-Maki bin Ibrahim an Hisham bin saking Hisham an Yahya bin Abi Katsirin saking Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah saking Abdullah bin Abi Qatadah an Abi saking bapak Abdullah bin Abi Qatadah qala ngucap sapa abihi kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u mau sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi raka'ataini ing dalem rong rakaat minadz zuhri saking dhuwur wal asr lan asar bi Fatihatil kitab bi kelan Fatihah kitab wa suratin dan sak surah suratin tur sak surah wa yusmi'ana lan aweh krungu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al ayata ing ayat ing al ayata ing ayat ahyanan ing dalam pira-pira mangsa. Kadang-kadang Kanjeng Nabi dibacanya walaupun agak dikit agak keras biar jamaahnya mendengar di belakang waktu sholat zuhur, sholat asar, waktu tidak jahar itu dibaca tapi bisa sampai terdengar bacaannya ini.
surat dibaca Al-Fatihah, terus kemudian surah di sini Kanjeng Nabi itu biasanya yang mufassal, yang di belakang itu ya yang tidak terlalu pendek, ya tidak terlalu panjang. Jadi seperti Sabihis dan lain sebagainya itu. Nah, Kanjeng Nabi termasuk senang Sabihis itu, termasuk beliau yang Sabihis itu, apalagi kalau berkaitan dengan sholat Idul Fitri itu beliau mesti Idul Fitri Idul Adha sering membaca itu, karena memang di beliau ini menyesuaikan dengan apa ini untuk, jadi itu saja sudah bisa menjadi nasihat itu loh. Apa yang dibaca beliau itu sudah seperti nasihat kepada kita. Kalau kita angen-angen, itu kan sebenarnya kita juga berharap tuh ketika sholat kita baca surat watini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin, kan mesti terbetik di hati kita nih. Ya Allah, muka-muka tisoni ayam tentrem. Itu kan mesti sudah secara otomatis itu ada sebenarnya makanya di dalam Ihya itu disebutkan Al-Quran itu diibaratkan bagaimana seseorang itu berkomunikasi, misalnya orang dengan kucing gitu loh ya, kita sudah awal sebutkan pus disebut diceluk itu kan kucing langsung ya paham. Nah, kita membaca Al-Quran itu bahasa yang demikian itu bisa bagaimana kita memahami apa yang ada terkandung dalam Al-Quran itu. Ya seperti bahasa-bahasa sandi itulah biasa maksudnya. Ya. Tapi bahasa sing aslinya satu hurufnya itu dipikul oleh para malaikat, bahkan malaikat Jibril, malaikat utama aja nggak kuat. Itu Imam Ghazali menyebutkan nanti demikian ini. Ya. Itu makanya bacaan seperti itu Al-Fatihah, ada di situ ada nilai-nilai yang seperti ketika itu kita pengen seperti inna anzalnahu fi lailatul qadar, kita pasti berharap meskipun seperti waktu membaca pun itu ya pasti di dalam ini. Maka tadi kemarin kita akan sampaikan itu ada warajulun yasbiku qalbuhu ilal ma'ani awwalan summa yahdumul lisanu al-qalba wayatarjamuhu li wal muqarrabun lisanuhum turjumanun yatba'ul qalba. Jadi orang-orang yang muqarrabin itu lisannya itu hanya sebagai menerjemah daripada apa yang ada di dalam hatinya. Hati ini pengen ini. Al muqarrabun lisanuhum turjumanun yatba'ul qalba. Jadi orang-orang muqarrabin itu lisannya hanya penerjemah dari apa yang di hatinya. Hatinya harus melayu tekan komunikasi yang lebih itu. Yasbiku qalbuhu ilal ma'ani awalan summa yahdumul lisan al-qalba. Jadi ini sing tingkatan paling orang yang paling tinggi. Jadi hatinya komunikasi karo Gusti Allah digandeng nih terus akhirnya lisannya memunculkan itu. Jadi enek hati ini dinut oleh lesane, enek sing lesane membimbing oleh hati ini. Ya kari milih awake dhewe, tapi wis api-api kabeh, siji ashabul yamin, siji muqarrabun. Sing aja dadi sing nomor 3. Apa rajulun lisanuhu apa? Rajulun yataharraku lisanuhu wa qalbuhu ghafilun. Orang yang lisannya itu muni tapi hati ini tekan ngendi geram yang itu ya. Tapi ya memang perjuangan yang paling berat untuk bisa itu. Nah, harus sering diarahkan itu harus juga membaca kajian-kajian. Kalau pengen ya mesti semua itu akan nanti berpengaruh. Sampai pengen khusyuk wacanane tentang ekonomi bisnis, ya beda. Tapi kalau jenengan memang sudah berniat untuk takarub kepada Allah, ya bacaannya kalau nanti ada hikam, ihya, minhajul abidin, kitab-kitab tasawuf, kitab itu ya akan
nyambung. Memang sing dituju itu ya. Sing dituju kan itu pembersihan hati, pengenalan hati, khotir dan lain sebagainya, khawatir itu dijelaskan awake dhewe yo anu. Macane sing walaupun dengan anu loh, itu tetap beda. Kalau kita ingin menuju kepada memang penyempurnaan itu rojulun yataharoku kolbu tadi al-muqarrabun lisanuhum turjumanun yatba'ul qalba. Bismillah. Babul qiraa'ati fil maghribi utawi iki bab nartelaake wacanan fil maghribi indal maghrib. Wa bi ilaihi haddatsana Abdullah bin Yusuf qala ngucap sapa Abdullah bin Yusuf Abarana kabarna kita sama Malikun Malik an Ibn Syihab bin Sang Ibn Syihab an Ubaidillah bin Abdillah saking Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah saking Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah an Ibni Abbas sang Ibni Abbas radhiyallahu anhu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking karuni Abdullah lan Abbas annahu satani Ibni Abbas kala ngucap sapa Ibnu Abbas inna Ummal Fadli satemene Ummal Fadl sami'at krungu sapa Ummal Fadl ing Ibni Abbas wa khalil tawi Ibnu Abbas iku yaqra'u maca sapa Ibnu Abbas wal mursalati urfa ing wacan mursalati urfa surat al-mursalat faqalat mongko ngucap sapa Ummul Fadl ya bunaya hi ana lanang ingsun wallahi demi Allah laqad dzakartani teman-teman ngelingne sira pikira atika kelawan macanan sira hadis surata ing ikhlas surat annaha satamne ikhlas surat ikulah akhiru ma yaktine apa jenenge akhire suwiji utawa surat sami tukang krungu sapa ingsun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u kang maca sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha kelawan surat fil maghribi ing dalem wektu maghrib niki meling nih Umi Fadl cerita marang Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas ngimami ya diwacane surat wal mursalati urfa Umi Fadl langsung macane wae anakku wis yo ngene iki aku ngrungokne apa sing terakhir diwaos waktu salat maghrib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadurunge sedo niku maos wal mursalati urfa ya Allah ya kan. Jadi sangat cetha wonten gamblang. Maksudnya gamblangnya apa keterangan-keterangan gitu ini kan awake dhewe ngertos. Nek iki mungkin sampean iso bayang nih, lek kulo tak usahane ngoten mulane nek wektu maca sholawatan wonten kali nggih kalih iki bayang nih. Nggih bayang nih niku rasa kira ini waktu kita bisa membayangkan kalau mungkin hadis yang kemarin kita bisa hanya melihat ketika Kanjeng Nabi soft-softnya sudah penuh, orang-orang sudah sholat, dari kamar hujrahnya Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi ngingu, terus waktu niku Kanjeng Nabi namung mesem guyu. Ini kan kita bisa bayang niku. Ada keterangan ngeten iki ketika maghrib akhir daripada beliau saderipun niku akhir kehidupannya niku beliau maos wal mursalati urfa. Ini kan berarti menambahi informasi bagaimana kita bisa menggambarkan sosok kesempurnaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iso jenengan iso bayang nih ajeng sedo nih lek salat diseret-seret. Itu kan jadi informasi itu lho lek orang kan ora ngerti awake dhewe gambarnya piye, ora utuh. Ya ora utuh maksudnya informasi itu enggak utuh. Nah, nanti kan umpamanya itu sampai sirah dari Kanjeng Nabi istilahnya seperti percikan-percikan dari yang mana-mana informasi itu nanti menggumpal, itulah kita bisa mahabbah kita akan semakin mendalam. Oh Kanjeng Nabi ngimami ngeten bisa bayang nih gitu langsung. Ya.
wa bilai haddatsana Abu Haddatsana Abu Asim an Ibni Jurayj an Ibni Abu Mulaikah an Murwah bin Zubair an Marwan bin Hakam qala ucap sapa Marwan qala ono sapa qala ucap sapa Marwan qala ucap lima ingsun sapa Zaid bin Sabit ma iku apa suwiji laka utawi kedue sira takra maca sapa sira fil maghrib dan salat maghrib bikisorin kelawan pira-pira surat kang pendek. Waqat sami tulan teman-teman kurung sapa ingsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u maca sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bitulayaini kelawan dawane surat loro kang dawa-dawa. Kanjeng Nabi macane nek maca surate sing dawa-dawa. Pernah namanya Zaid bin Sabit niku bertanya kepada sahabat Marwan waktu sholat maghrib, kok macamu suratmu pendek-pendek itu surat pendek-pendek ya sing alhaqumut munggah medun kae mungkin ya sing pendek-pendek ketika ditakoni ngoten niku terus dijawab niki padahal beliau mendengar kan Nabi kajak dawuh panjang-panjang nggih sedengan mawon ndara ningali jamaahnya kaumnya disesuaikan sing karo cacah mahasiswa nek dawa mesti malah dikurundel. Iya toh cah sebaya itu kan kalau kita panjang ini kaya malah nganu. Tapi lek wong sepuh karo rada anu sekarang itu panjang pun enggak masalah tapi tidak kepanjangan loh ya. Lek kepanjangan ya sikile sing redeg ya mesane. Sing redeg mesane. Supaya disesuaikan. Babul jahri wallahu a'lam.